Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya aku bersihin brush-brush makeup aku. Nah, kenapa sih aku bikin video ini? Karena pasti kebanyakan di antara kita semua paling males yang namanya nyuci brush, ya kan? Ayo ngaku. Atau di sini ada yang dari awal beli brush sampai sekarang nggak pernah dicuci. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya guys. Rutin mencuci brush-brush makeup kita itu tuh penting banget biar brush makeup ini tuh nggak jadi sarang bakteri. Kebayang dong kita pakai produk makeup terus-terusan, terus mereka tuh ngumpul semua di dalam sini berhari-hari, berminggu-minggu, pastinya kan jadi sarang bakteri ya. Nah, soalnya aku tuh pernah ngalamin sendiri. Jadi aku lupa nyuci brush, mungkin ya brush aku udah kotor, aku belum cuci, terus aku pakai aja. Lama-lama kok kayak muncul beruntusan, terus ada kayak flek-flek hitam sama jerawat. Nah, tapi setelah aku rajin nyuci brush aku tuh nggak pernah kena masalah-masalah kulit lagi kayak gitu, alhamdulillah. Jadi memang penyebabnya itu salah satunya dari brush. Nah, kalau di video aku yang makeup tanpa foundation, aku kan kasih tahu kalau sebelum make upan itu harus bersihin muka dulu biar gak jadi jerawatan. Nah, menjaga kebersihan alat-alat makeup kita kayak brush, sponge, terus beauty blender, puff cushion itu juga penting banget karena biar nggak jadi masalah kulit juga gitu. Nah, buat waktu idealnya nyuci brush itu ya sekitar minimal 2 minggu sekali lah buat brush yang kita pakai buat produk-produk powder kayak gini. Tapi kalau brush yang kita pakai buat produk-produk krim kayak foundation, concealer, contour, nah itu tuh minimal 3 sampai seminggu sekali harus dicuci. Soalnya dia kan lebih lembab. Jadi takutnya di dalam bulu-bulunya itu ada jamur terus jadi sarang kuman deh. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu gimana caranya aku nyuci brush aku pakai cara yang lama, yang manual gitu. Dari dulu aku pakai cara itu, sama satu lagi cara yang baru aku temuin baru-baru ini yang bikin aku nyuci brush itu jadi lebih gampang, lebih cepat, terus brush-brushnya jadi lebih cepat kering. Nah, tapi mohon maaf banget ya guys, aku gak bisa filming di wastafel, jadi aku bakal peragain aja gimana caranya aku bersihin brush aku pakai cara aku yang dulu. Nah, dulu aku tuh beli kayak gini, ini tuh namanya brush egg, dia itu bahannya dari silikon. Nah, gunanya ini buat kayak papan gosokannya brush kita gitu. Jadi pas dicuci tuh kita gosok-gosok ke sini. Nah, kotorannya tuh jadi lebih cepat luntur daripada kalau kita gosok-gosok di jari biasa. Nah, ini tuh murah banget, aku beli tuh sekitar 15 ribuan, beli di online shop. Tapi ada harganya yang lebih mahal itu dari mereknya kayak Masami Shuko gitu. Nah, caranya aku nyalain keran air gitu ya, pakai air mengalir, aku basahin brush aku, terus aku kasih sabun, terus aku gosok-gosok sampai kotornya hilang. Nah, buat sabunnya sendiri dulu aku tuh pakai sabun sampo bayi, tapi agak lama gitu bersihnya, jadi harus berulang kali kalian cucinya tuh, berulang kali bilas, sabunin lagi gitu, jadi agak lebih lama gitu bersihnya. Terus aku lihat ada lagi yang ngasih tahu katanya pakai sunlight sabun cuci piring. Nah, aku cobain ternyata lebih cepet hilang. Terus ada juga yang bilang pakai sabun batang. Aku pernah cobain juga, ya lumayan cepet juga sih hilangnya. Tapi kalau sabun batang menurut aku lebih enak buat ngebersihin kayak beauty blender gini. Jadi dia tuh bakalan cepet bersih gitu. Nah, tapi kalau kalian mau pakai sabun-sabun yang khusus buat pembersih brush itu ya lebih bagus ya. Sekarang kan udah banyak sabun-sabun khusus buat ngebersihin alat-alat makeup itu di online shop tuh udah banyak. Nah, balik lagi setelah aku gosok-gosok sampai kotornya hilang, terus aku bilas pakai air mengalir sampai bersih. Terus aku pencet-pencet gini biar sisa airnya itu turun. Terus aku simpen di atas handuk atau di atas tisu kayak gini, aku jejerin. Nah, aku tungguin deh sampai kering. Nah, masalahnya buat nungguin brush ini sampai kering itu butuh waktu yang lumayan lama. Apalagi brush yang bulu-bulunya tebal kayak gini tuh lama banget. Aku aja dulu bisa ngeringin mereka semua tuh sampai 1 harian gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita nggak punya cadangan kayak brushnya ya cuman itu aja,
kan jadi makan waktu ya, jadi lama, sedangkan kita mau dandan lagi gitu kan. Nah ini aku cari-cari deh, ada nggak sih alat buat nyuci brush yang lebih simpel, bisa langsung kering gitu. Nah ini aku nemuin di Instagram sama di YouTube tuh ada yang pernah bahas. Nah terus aku cobain nyari-nyari di online shop, akhirnya aku beli ini. Ini alatnya kayak gini, makeup brush cleaner portable electronic automatic, klaimnya 10 seconds quick drying. Nah sebentar ya, aku buka dulu. Jadi di dus ini kalau kita beli, kita bakal dapetin kayak jar gitu, kayak gini. Nah ini tuh fungsinya buat kita naruh air sama sabun buat nanti kita nyuci brushnya. Nah ini di dalamnya ini, oh ya ini tutupnya bisa dilepas ya, jadi kalau kalian mau cuci itu jadi lebih gampang. Nah di dalamnya kita itu dikasih kayak ini tuh kayak penyambung gitu buat kita tancepin kuasnya di atas ini, terus bawahnya ditancepin ke alatnya. Nah di sini tuh dia ada berbagai macam ukuran. Sebentar. Ada berbagai macam ukuran, dari brush yang paling besar sampai brush yang kecil itu ada. Terus sini ada kayak tatakannya gitu, tempat naruh brush, tempat naruh alat-alat buat buat penyambung brushnya tadi. Jadi di sini tuh bisa ditempel-tempelin ke sini sesuai ukurannya biar nggak berantakan kayak gini, biar jadi nggak hilang-hilangan gitu. Biasanya kan kalau alat-alat kecil kayak gini tuh suka hilang gitu ya kadang-kadang. Nah kayak gini. Nah, terus kita dapat alatnya. Nah mesinnya itu dibungkus lagi pakai kayak kantong bluder gitu. Nah ini alatnya. Oh iya ini ada kayak konektornya gitu. Nah kita dapat 2 konektornya kayak gini. Jadi ini tuh yang satu ditancapin ke sini. Nah di atasnya itu ditaruh penyambung brushnya itu. Nah buat alatnya sendiri dia pakai baterai yang ukuran A3 yang kecil gitu. Aku saranin sih kalian pakai baterainya alkalin ya, soalnya aku nyobain pakai merek lain kok cepet habis gitu, jadi cepet lemah baterainya. Sedangkan kalau misalkan baterainya lemah, putarannya kan jadi nggak kenceng. Nah jadi nggak bisa bersih gitu brushnya. Nah buat alatnya sendiri kita bisa taruh di sini juga guys, di tatakannya yang tadi. Nah kayak gini. Nah jadi kalian bisa pajang kalau ada meja rias atau apa tuh enak gitu, nggak berceceran kan kemana-mana. Nah sekarang aku mau kasih tahu gimana cara pemakaiannya. Pertama aku mau isi dulu jarnya ini pakai air sama sabun. Nah kalau sabunnya aku pakai Sunlight, terus buat takarannya ya dikira-kira aja lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya terlalu berbusa, terus jadi ngehalangin penglihatan kita pas nyuci brushnya. Kalau terlalu sedikit juga takutnya brushnya kurang bersih. Nah terus aku isi airnya itu ya sekitar setengahnya lah, sekitar segini nih, nggak usah penuh-penuh biar nanti nggak luber-luber. Sabunnya aku pakai segini aja, nggak terlalu banyak. Terus aku mau tambahin air. Nah airnya udah siap, sekarang kita mulai cuci brushnya. Aku mau coba dulu ini brush powder. Nah buat ukuran silikonnya aku cari yang dia nggak begitu longgar, biar nggak copot nanti pas diputerin. Nah aku pakai yang ini aja, karena ini bahannya karet gitu, jadi dia kan bisa melar. Nah, aku tekan aja gini. Nah, aku masukin ke konektornya sampai
sampai ya agak kencang lah ya, kalian bisa rasain aja. Terus aku ambil konektor ini aku pasangin di ujungnya. Sekarang kita tes ke mesinnya. Biasanya sebelum aku mulai cuci, aku tes dulu dia bisa nggak berputar gitu, takutnya kan goyang-goyang, karena aku pernah sih aku nggak pastiin dulu dia muternya bener atau enggak, taunya jadi susah nyucinya. Nah, buat konektor ke alatnya kalian harus pastiin itu kenceng ya, apalagi pakai brush yang gede kayak gini, takutnya dia goyang-goyang. Nah, terus kita nyalain alatnya, tinggal dipencet aja. Nah, kalau dia berputarnya udah kayak gini, berarti dia udah pas nih posisinya. Sekarang kita coba buat cuci. Nah, aku masukin brushnya, terus aku nyalain. Dia agak nggak pas, aku benerin lagi. Biasanya gitu, kalau nggak pas dia muternya jadi nggak stabil gitu. Nah, ini udah stabil. Aku diemin ya beberapa detik lah, tuh kalian bisa lihat kan airnya langsung kotor. Terus kalian agak angkat sedikit, tapi masih di dalam jarnya, buat ngebuang sisa-sisa airnya. Aku matiin dulu. Nah, kalian bisa lihat brushnya udah langsung bersih kan, udah kayak baru lagi. Nah, ini tuh udah lumayan kering. Tapi biasanya aku nyalain lagi alatnya di luar biar brushnya tuh bener-bener makin kering lagi. Nah, udah deh, udah bersih, terus udah kering, bisa langsung kalian pakai lagi, jadi nggak usah nunggu-nunggu seharian kayak dulu lagi. Nah, aku mau lanjut bersihin brush-brush aku yang lainnya. Nah, buat brush yang padat kayak tadi kan agak susah, misalkan masih ada nodanya gini, kalian ambil brush egg aja, terus digosok-gosok deh. Nah, kalau airnya udah kotor gini, kalian harus ganti airnya. Soalnya kalau airnya udah kayak gini tuh biasanya brushnya jadi susah bersih. Nah, kalau misalkan brushnya itu masih tetap kotor, kalian ganti airnya, ganti lagi, terus aja kayak gitu sampai brushnya bisa benar-benar bersih. Buat brush yang padat kayak tadi, biasanya kalau nggak aku gosok-gosokin ke brush egg, aku coba tekan-tekan dulu di dasaran jarnya biar dia jadi lebih bersih. Sama juga kayak kalau aku ngebersihin brush ini, brush eyeshadow kayak gini, kalau misalkan nodanya masih bandel, aku suka agak tekenin gitu ke pinggir atau ke tengah-tengah dasar jarnya. Kalau nodanya masih bandel, kalian bisa gosok-gosok lagi di brush egg-nya.
Nah, bahkan buat brush yang bentuknya flat kayak gini aja, ini tuh brush concealer aku, dia tuh bisa bersih. Step terakhir, setelah brushnya selesai aku cuci, aku ganti lagi air di jarnya, tapi aku nggak kasih sabun. Tujuannya buat ngebilas sisa-sisa air sabun di brush tadi. Tada, aku udah selesai nyuci semua brush-brush makeup aku. Semuanya udah bersih. Memang sih ada beberapa yang masih nge-stain gitu warnanya, tapi ini tuh kalau aku gosok-gosokin tuh udah nggak keluar warna apa-apa lagi. Nah, terakhir aku mau ngasih tahu kalau aku tuh beli alat kayak gini, ini tuh kayak jaring gitu, fungsinya buat ngelindungin brush. Nah, jadi brush kita tuh jadi nggak akan rusak kalau kita bawa-bawa terus kecampur-campur sama produk makeup yang lain, atau pas kita taruh ini di acrylic box gitu ya, terus belum mau kita pakai, nah kita bisa giniin, jadi bentuknya tuh bakalan tetap bagus. Nah, oh iya, kalau misalkan kalian punya hand sanitizer di rumah atau alkohol, kalian bisa semprotin di bulu-bulu brushnya biar lebih steril lagi. Nah, segitu aja dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian gak malas-malas lagi ya nyuci brush, dan semoga juga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.